perwakilan dari 9 untuk memimpin berdoa. Silakan Raju, pimpin doa Raju. Before we study, let's pray together. Pray begin. Pray finish. Oke, thank you Raju Enrique. Oke, sebelum Bapak masuk ke materi, kamu perhatikan video yang Bapak tampilkan berikut ini. Hai semuanya, Assalamualaikum. Di video kali ini saya akan membagikan resep dan cara membuat tapai singkong yang paling mudah dan hasilnya juga sangat manis. Jadi kalau teman-teman ingin membuatnya juga, simak terus video ini sampai habis. Untuk bahan utamanya, siapkan 2 kilo singkong, potong-potong sesuai dengan selera, kemudian kita kupas. Setelah itu dikeruk-keruk bagian permukaan singkongnya supaya nanti singkong saat dikukus itu tidak berlendir. Nah, untuk singkong yang saya rekomendasikan bisa pakai singkong mentega ya. Itu cocok banget untuk tapai karena warnanya kuning. Setelah itu, cuci bersih singkongnya beberapa kali. Pastikan singkongnya sampai bersih, keset, dan tidak licin. Setelah itu, kita siapkan kukusan yang sudah mendidih. Kemudian masukkan singkongnya ke dalam kukusan dan kukus sampai matang kurang lebih 25 menit. Setelah singkongnya sudah matang, kita angkat, kemudian kita pindahkan ke wadah atau nampan dan biarkan singkongnya sampai betul-betul dingin ya. Siapkan 3 butir ragi. Untuk satu butirnya itu beratnya 3 gram. Kemudian kita haluskan menggunakan sendok seperti ini. Pastikan raginya sampai betul-betul halus ya. Siapkan wadah apa aja, lalu alasi dengan daun pisang. Kalau nggak ada daun pisang sih nggak apa-apa ya, jadi pastikan wadahnya itu bersih aja. Nah, kemudian kita ambil singkongnya, lalu kita lumuri dengan ragi sampai rata. Setelah rata, kita tata di atas wadah yang sudah dialasi daun pisang ya. Lakukan semuanya sampai habis. Nah, setelah semuanya selesai, kita lumuri dengan ragi, lalu kita fermentasikan selama 3 hari. Pastikan kita simpan tapainya di tempat yang aman ya, jadi jangan sampai dibuka sebelum tapainya matang. Nah, ini dia tapainya. Setelah kita fermentasikan selama 3 hari, tapai sudah matang. Untuk mengecek kematangan, teman-teman bisa menusuk tapai dengan garpu. Kalau dirasa sudah empuk dan sudah manis, berarti tapainya sudah siap disajikan. Ini tapainya sangat lembut banget, empuk, terus manis banget ya. Jadi cocok banget dimakan gitu aja atau dibuat es, dibuat bolu apalagi. Oke, selamat mencoba ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kameranya dibuka dulu semua.
Dari video yang Bapak tayangkan tadi, coba informasi apa yang kamu peroleh? Coba Rahel, informasi apa yang kamu peroleh dari video yang Bapak tampilkan tadi? Apa ya? Cara membuat tape dari kentang. Cara Yaitu membuat tape pertama dari kali- kentang. Iya kan tadi. Kok kentang? Ya. Emang Apa tape sih? bisa dibuat dari kentang? Kentang tahu. Apa sih? Itu ubi ya? Kok Tadi. ubi? Apa? Coba. Siti apa Siti? Tapi bentuknya kayak kentang tahu. Kayak kentang. Masa kentang? Itu dari singkong, ya? Nah iya singkong Pak, maksudnya salah. Coba Yeskiel. Informasi apa yang kamu dapat dari video yang Bapak tampilkan tadi? Cara membuat tape, Pak. Cara membuat tape, ya. Dengan cara apa? Dan cara apa? Fermentasikan selama 3 hari. Ya, benar. Dengan cara difermentasikan selama 3 hari. Oke. Untuk pembelajaran kita di pagi ini, materi yang akan Bapak sampaikan judulnya bioteknologi. Nah, tadi yang Bapak tampilkan video, itu cara pembuatan tape dengan menggunakan bioteknologi konvensional. Artinya dengan menggunakan alat sederhana, ya. Tuh. Oke. Nah, bioteknologi ini bermanfaat untuk bioteknologi pertanian, terus penggunaan mikroorganisme dalam pembuatan makanan, kemudian untuk bioteknologi peternakan. Di dalam bioteknologi pertanian ini ada kultur jaringan, pembastaran, teknologi nuklir, pengelolaan lahan pertanian, teknologi hidroponik, dan rekayasa genetika. Ini contohnya dengan penggunaan mikroorganisme dalam pembuatan makanan, contohnya tempe, roti, yogurt, keju, protein sel tunggal. Kemudian untuk bioteknologi peternakan terdiri atas hibridisasi, inseminasi buatan, dan rekayasa genetika. Bioteknologi bertambahnya populasi manusia dapat membawa dampak negatif bagi kelangsungan hidup manusia itu sendiri. Dampak yang paling jelas adalah ketersediaan bahan pangan yang tidak mampu mencukupi kebutuhan manusia. Oleh karena itu, manusia terus berusaha meningkatkan produktivitasnya. Dengan menggunakan bioteknologi, diharapkan masalah kebutuhan pangan dapat diatasi. Bagaimana peranan bioteknologi dalam meningkatkan produktivitas pangan. Bioteknologi ini adalah cabang ilmu yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup, bakteri, fungi, virus, dan lain-lain. Fungi itu jamur, ya, maupun produk dari makhluk enzim, makhluk hidup ya, enzim, alkohol dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Bioteknologi digunakan untuk memanfaatkan organisme atau bahan yang diperoleh dari organisme agar menghasilkan produk yang bermanfaat bagi kepentingan manusia. Bioteknologi merupakan gabungan dari beberapa ilmu, diantaranya biokimia, mikrobiologi, mikologi, fisiologi, genetika, biologi molekuler, dan kimia. Nih, biologi pertanian. Pertama, tadi kultur jaringan ya. Kultur artinya pembudidayaan, sedangkan jaringan artinya sekelompok sel yang mempunyai bentuk dan fungsi yang sama.
Dengan demikian, kultur jaringan berarti membudidayakan suatu jaringan makhluk hidup menjadi individu baru yang mempunyai sifat seperti induknya. Ini ya. Tahapan pertumbuhan tanaman dalam kultur jaringan. Ini ada eksolan, ya. Kemudian kalus, ini mulai dari pemilihan bibit, ya. Kemudian plantet, nih mulai ditanam, kemudian dipindahkan ke tempat plantet yang diaklimatisasi, ya. Kemudian insektisida dari bakteri. Beberapa bakteri menghasilkan zat yang mematikan bagi serangga, sehingga dimanfaatkan sebagai insektisida. Bakteri yang digunakan sebagai insektisida adalah Bacillus thuringiensis. Bakteri ini menghasilkan racun yang disebut dengan protein kristal insektisida atau ICP. Racun ini menyerang saluran pencernaan hama serangga sehingga hama tersebut berhenti makan dan akhirnya mati, ya. Kemudian pembastaran atau persilangan. Pembastaran atau persilangan merupakan perkawinan antara dua individu tanaman yang berbeda varietas, tetapi masih dalam satu spesies. Pembastaran merupakan cara yang sederhana, murah, dan paling mudah untuk menghasilkan tanaman pangan dengan varietas yang unggul. Para ahli pemulihan tanaman di Indonesia telah berhasil menciptakan tanaman pangan varietas unggul dengan menggunakan cara ini. Contoh tanaman pangan varietas unggul tersebut adalah padi, IR8, IR20, PB8, HIPA 10, dan INPARI 33. Kemudian teknologi nuklir. Pemanfaatan teknologi nuklir ini untuk mutasi tanaman untuk mendapatkan varietas unggul, pemberantasan hama tanaman, pengawetan makanan, dan mengetahui masa pemupukan yang paling baik. Untuk pengelolaan lahan pertanian, ini dapat dilakukan dengan dua cara, ada ekstensifikasi dan intensifikasi. Untuk ekstensifikasi yang merupakan usaha memperluas lahan pertanian, sedangkan intensifikasi yang merupakan usaha meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil pertanian pada lahan terbatas. Intensifikasi dilaksanakan dengan menerapkan panca usaha tani, yaitu dengan pengelolaan tanah, penggunaan bibit unggul, pemupukan, pengairan baik, dan pemberantasan hama, gulma, dan penyakit tanaman. Kemudian teknologi hidroponik berasal dari kata Yunani yaitu hidro air dan ponos mengerjakan. Hidroponik merupakan metode bercocok tanam tanpa tanah. Media tanamnya dapat berupa kerikil, pasir, sabut kelapa, zat silikat, pecahan batu karang atau batu bata, dan potongan kayu atau busa. Keberhasilan hidroponik bergantung pada kebersihan wadah, media, dan tanaman yang digunakan. Keuntungan menggunakan teknik hidroponik adalah hasil tanaman berkualitas tinggi, bebas hama penyakit, penanaman tidak harus mengikuti musim tanam, tidak memerlukan tanah yang luas, serta penggunaan air dan pupuk menjadi lebih hemat. Nah, tanaman hidroponik ini biasa sering ya, kalau di Jakarta tuh banyak ditanam di daerah-daerah taman ya, yang lahannya tidak terlalu luas ya. Bisa juga kamu nanamnya bisa di depan rumah kamu, misalkan seperti tanaman obat-obatan, tanaman sayuran ya. Di sekolah kita pun ada ya, dengan menggunakan pot, misalkan untuk menanam cabai, menanam sawi ya, itu dengan teknik hidroponik. Tidak memerlukan banyak tanah ya. Ini tanaman ditanam dengan sistem hidroponik seperti ini. Ya. Kemudian rekayasa genetika. Rekayasa genetika merupakan suatu usaha memanipulasi sifat genetik makhluk hidup untuk menghasilkan makhluk hidup yang memiliki sifat yang diinginkan. Rekayasa genetika dapat dilakukan dengan menambah, mengurangi, atau menggabungkan dua materi genetik DNA yang berasal dari dua organisme berbeda. Hasil penggabungan dua materi genetika yang berasal dari dua organisme yang berbeda disebut DNA rekombinan. Organisme hasil dari rekayasa genetika disebut dengan organisme transgenetik ya. Nih. Di bidang pertanian telah banyak dilakukan rekayasa genetik untuk menghasilkan tanaman unggul yang dapat meningkatkan produktivitas dan ketahanan pangan. Di antaranya sebagai berikut: tanaman tomat yang tahan busuk,
tanaman jagung, kapas, kedelai yang tahan terhadap insektisida, kemudian jagung, kapas, dan kedelai ya. Kalau BT itu jenisnya ya, tanaman kapas yang resisten terhadap herbisida atau pestisida pembasmi tumak, kemudian tanaman pepaya yang tahan terhadap serangan virus, ring spot, yaitu varietas pepaya transgenik UH Rainbow yang dikembangkan di Hawaii, kemudian beras golden rice yang kaya akan beta karotin atau provitamin A, kemudian beras yang kaya zat besi direkayasa dengan menyisipkan gen dari tanaman buncis ke tanaman padi. Kemudian tebu transgenik yang dihasilkan oleh tim peneliti Universitas Jember menghasilkan tebu yang tahan dengan kekeringan, artinya dengan tahan kekeringan, tahan dengan udara atau suhu yang panas ya. Kemudian nih contoh bioteknologi pengelolaan pangan, ini ada tempe dengan menggunakan jamur Rhizopus oryzae, kemudian roti dengan Saccharomyces cerevisiae ya nama jamurnya atau bakterinya, dan yogurt Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Nah, untuk keju namanya Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Proses pembuatan keju susu ditambahkan enzim renin agar kasein mengendap. Kemudian ini protein sel tunggal Saccharomyces cerevisiae, Candida utilis, chlorella, dan Anthrospira. Ya, contoh bioteknologi pengolahan pangan. Ini ya. Tempe yang bagus, ini tempe yang kurang bagus. Ya, bandingkan tekstur kedua tempe tersebut. Apa yang dapat menyebabkan kegagalan dalam pembuatan tempe? Ya, ini yogurt ya. Ini pembuatan roti ya. Kemudian bioteknologi peternakan atau hibridisasi. Hibridisasi ini merupakan perkawinan antara dua individu hewan yang mempunyai dua sifat beda tetapi masih dalam satu spesies. Melalui hibridisasi, seorang ahli pemulia hewan dapat menghasilkan hewan yang memiliki sifat unggul. Kemudian sapi Santa Gertrudis, sapi Brangus, domba Marino, dan ayam Langhorn merupakan contoh hewan yang dihasilkan melalui hibridisasi. Nah, dalam proses ini ada namanya inseminasi buatan. Inseminasi buatan merupakan proses pembuahan dengan bantuan manusia. Proses inseminasi buatan adalah sebagai berikut ini. Sperma dari hewan jantan unggul ditampung di dalam cawan Petri. Sperma tersebut kemudian dimasukkan ke dalam alat inseminasi buatan. Setelah itu alat inseminasi buatan dimasukkan ke rahim hewan betina dan sperma disuntikan secara perlahan-lahan. Inseminasi buatan memiliki beberapa keunggulan, yaitu sperma dari hewan pejantan unggul dapat disimpan, sperma dari satu pejantan dapat membuahi banyak hewan betina, dan meningkatkan angka kelahiran dengan cepat. Kemudian rekayasa genetika, contohnya sebagai berikut, sapi perah disuntik dengan hormon pertumbuhan sapi, bovine growth hormone, yang dibuat menggunakan bakteri Escherichia coli untuk meningkatkan produksi susu dan meningkatkan bobot daging ternak. Kemudian ikan salmon diberi gen hormon pertumbuhan dari spesies ikan lain, sehingga hanya dalam jangka waktu setahun pertumbuhannya dapat mencapai ukuran yang biasanya membutuhkan waktu 2-3 tahun ya. Diberi hormon pertumbuhan, bovine growth hormone ya. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan tidak mengenai bioteknologi? Nggak ada, Pak. Ya, nggak ada. Siti, yang lain ada tidak? Yang lain? Oke, kalau tidak ada, sebentar. Ya, itu contoh dari tanaman hidroponik ya, itu yang menggunakan pipa. Tapi kamu nanti juga bisa mempraktekannya di rumah dengan menggunakan botol aqua. Ya, untuk pupuknya tadi diganti dengan air nutrisi. Ya, air nutrisi itu nanti bisa kamu beli ya di online shop juga ada ya, untuk air nutrisinya. Gitu. Oke, untuk materi pagi ini cukup yang Bapak sampaikan. Ada yang ditanya tidak?
tentang tadi yang hidroponik? Halo? Ada yang ditanyakan, Salomita? Rahel? Dimas? Ada yang ditanya? Enggak, Pak. Nah, oke. Kalau tidak ada yang tanya, kameranya dibuka dulu semua. Bapak mau screen sekaligus absensi kehadiran hari ini ya. Oke. Berarti yang tidak hadir hari ini Stephen ya? Johansen ya? Billy, Pak. Stephen, Johansen, Billy ya? Oke. Itu sama Natasha, Pak. Sama Natasha Bilona ya? Oke. Untuk tugasnya hari ini, apa yang Bapak sampaikan, nanti kamu catat ya, kemudian nanti kamu kirim di classroom. Oke? Terima kasih yang sudah mengikuti pembelajaran IPA secara virtual, dan tetap jaga kesehatan, dan tetap patuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.